Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi kebakaran, kita segera bergabung dengan rekan kami Armalina langsung dari RSUD Tangerang. Selamat pagi Armalina, kami melihat masih banyak pasien yang berada di luar halaman RSUD. Bagaimana kondisi terkini saat ini di sana? Silakan. Dan juga Gede. Ya, Ivo dan juga Gede, beginilah keadaan terkini pasca terjadi kebakaran di RSUD Kota Tangerang pada tadi malam. Di mana memang masih terdapat 20 pasien yang belum selesai dievakuasi untuk dipindahkan ke rumah sakit lainnya. Di mana dari total pasien yang terdapat di RSUD Kota Tangerang semalam berjumlah 156 orang dan sampai saat ini masih terdapat 20 pasien yang berada di depan kelurahan yang memang lokasinya sangat berdekatan dengan RSUD Kota Tangerang ini. Dan memang terdapat 34 rujukan rumah sakit di mana para pasien ini nantinya akan dipindahkan ke 34 rujukan rumah sakit tersebut yang berada di Kota Tangerang maupun yang berada di Kabupaten Tangerang. Dan tadi kami juga mendapatkan info bahwa terdapat pasien gawat darurat yang berjumlah 16 orang dan juga terdapat NICU, yaitu 2 bayi juga. Dan memang tadi yang pasien-pasien tersebut sudah dipindahkan, namun sampai saat ini memang masih ada yang belum dapat dipindahkan, masih menanti rumah sakit manakah yang masih tersedia untuk dipindahkannya dari pasien evakuasi ini. Dan kita akan mewawancarai salah satu keluarga korban yang memang sampai saat ini belum dievakuasi juga untuk dipindahkan ke rumah sakit lainnya. Ya, selamat pagi Ibu. Bu, dengan siapa namanya? Bu Susi. Ya, Bu Susi, ini suami Ibu belum dievakuasi juga ke rumah sakit lainnya sampai pagi ini, Bu. Ini kenapa ya, Bu ya? Karena nggak ada, susah untuk sakit paru ya, ruangannya susah. Oh, jadi suami Ibu mengidap sakit paru di sini dan sampai saat ini masih belum ditemukan ya rumah sakit yang untuk. Iya, belum ada tempat, agak susah kalau untuk paru-paru. Sudah tahu belum Bu akan dipindahkan ke rumah sakit mana, Bu? Belum tahu. Belum tahu juga Bu sampai sekarang. Belum tahu. Jadi sampai saat ini Ibu masih menanti ya? Masih nunggu aja, nunggu informasi dari rumah sakit sini. Tadi dijanjikan nggak Bu, paling lambat pada pukul berapa? Belum sih, nggak dijanjiin, suruh nunggu aja. Terima kasih Ibu ya. Ya pemirsa, berikut wawancara saya bersama salah satu keluarga dari pasien yang memang sampai saat ini, sampai pagi ini belum juga dipindahkan ke rumah sakit lainnya. Di mana memang proses evakuasi sudah dilakukan sejak pukul 12:30 malam tadi. Dan memang ada kesulitan diantaranya adalah penuhnya rumah sakit lainnya yang berada di sekitar Kota Tangerang maupun Kabupaten Tangerang. Dan memang jika kita flashback kembali bagaimana kebakaran terjadi pada tadi malam, yaitu terjadi pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat di RSUD Kota Tangerang ini, di mana diduga berasal dari panel listrik dari lantai 5 dan lalu api tersebut menyambar ke lantai 1 hingga ke lantai 7. Dan tadi dari Sekda Kota Tangerang juga mengatakan bahwa seluruh biaya dari pasien yang akan dipindahkan ke rumah sakit yang berada di Kota Tangerang maupun di Kabupaten Tangerang akan dibayari oleh pemerintah Kota Tangerang tersebut. Ya, Ivo dan juga Gede. Ya, Armalina, apakah Anda sudah mendapatkan informasi dari pihak rumah sakit? Seperti apa prosedur dari pemindahan pasien ini? Ketika tadi ada misalnya satu orang pasien gitu ya yang kesulitan untuk mendapatkan kamar karena belum ada rumah sakit yang bisa menampung, khususnya untuk tadi penderita paru-paru. Ya, betul. Memang tadi masih banyak pasien yang belum mendapatkan kamar dikarenakan tadi salah satu pasiennya mengatakan kesulitan untuk menemukan rumah sakit yang menyediakan untuk sakit paru-paru contohnya. Baik, Armalina, dari informasi yang Anda dapatkan di lapangan atau dari pihak rumah sakit, apakah seluruh pasien yang ada di rumah sakit ini berada di luar? Artinya begini, apakah kondisi rumah sakit sekarang ini sudah kosong dari orang-orang atau pasien?
Ya, sejak terjadi kebakaran tadi malam memang untuk memadamkan kebakaran tersebut pihak rumah sakit menurunkan panel listrik dan sehingga hal itu juga menyebabkan arus listrik seluruh arus listrik di rumah sakit RSUD Kota Tangerang terputus dan hal ini pun yang membuat pihak rumah sakit memindahkan seluruh pasien yang memang sedang melakukan rawat inap dipindahkan ke luar, yaitu tepatnya di halaman kelurahan yang memang lokasinya sangat bersebelahan atau berdekatan dengan RSUD Kota Tangerang tersebut. Lalu untuk pasien-pasien yang membutuhkan instalasi perawatan yang menggunakan listrik, apa yang dilakukan saat ini? Ya, pasien-pasien yang memang sangat darurat atau dibutuhkan instalasi listrik tersebut memang lebih didahulukan untuk dievakuasi dan dipindahkan ke rumah sakit lain sejak tadi malam. Ada dokter yang berjaga di halaman RSUD Kota Tangerang ini, Armalina? Ya, tentu saja sejak tadi malam memang ada dokter maupun suster yang berjaga di sekitar halaman di kelurahan ini dan juga setiap pasien yang dipindahkan ke ambulans untuk dipindahkan ke rumah sakit lainnya juga diberikan fasilitas, yaitu masing-masing disediakan satu suster yang berada di mobil ambulans itu. Ya, Armalina, apakah rencananya hari ini akan ada keterangan pers gitu terkait bagaimana penanganan dari pasien yang akan dipindahkan ke rumah sakit yang lainnya? Karena hingga saat ini kan masih memang belum ada keterangan resmi ya dari pihak rumah sakit. Ya, sampai saat ini memang belum ada keterangan pasti dari pihak rumah sakit, namun tadi Sekda Kota Tangerang Selatan juga turut mendatangi ke RSUD Kota Tangerang ini, di mana beliau mengatakan bahwa pagi ini akan melakukan olah TKP terlebih dahulu untuk mengetahui apakah penyebab dari kebakaran ini. Baik, Armalina, terakhir kami hanya ingin memastikan berarti api di dalam rumah sakit sudah padam sepenuhnya ya, karena kalau kami tidak salah mendapatkan informasi sekitar dini hari tadi sudah mulai proses pendinginan, benar seperti itu? Ya, api tadi malam padam dalam waktu 30 menit saja karena memang cepat dipadamkan dengan cara menurunkan panel listrik tersebut. Iya, baik, terima kasih Armalina atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali.